kali ini kita akan membahas mengenai struktur elektron atom. Sebelum itu, saya harapkan mahasiswa untuk mencoba kuis ini. Yang pertama, silakan dijawab karena ini merupakan bagian dari kisi-kisi ujian. Yang pertama, apakah partikel penyusun inti atom? Silakan dijawab. Apakah A. proton, B. neutron, C. neutron dan elektron, D. proton dan neutron, E. proton, elektron, dan neutron. Silakan dipikirkan dan dicari jawaban yang terkait. Yang kedua, di antara pernyataan berikut ini, yang benar untuk neutron adalah A. Jumlahnya selalu sama dengan jumlah proton, B. Jumlahnya sama dengan jumlah elektron, C. Merupakan partikel atom bermuatan netral, D. Merupakan partikel atom bermuatan positif, ataukah E. Merupakan partikel atom bermuatan negatif. Ketiga, partikel dasar penyusun atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Muatan listrik partikel dasar tersebut berturut-turut adalah A. min 1 plus 1 dan 0, B. plus 1 min 1 dan 0, C. plus 1, 0 dan min 1, D. min 1, 0 plus 1, ataukah E. 0, min 1, dan plus 1. Nah, silakan dicari tahu jawaban yang benar apa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal-hal penting ya terkait dengan struktur elektron atom, di mana kita akan mempelajari tentang teori kuantum, radiasi elektromagnetik, bilangan kuantum, orbital atom, serta konfigurasi elektron. Yang pertama kita akan mempelajari teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1900, di mana dalam teori fisika klasik mengasumsikan bahwa atom dan molekul dapat menyerap atau memancarkan energi berapapun jumlah energi radiasi tersebut. Nah, konsepnya yang pertama yang perlu kita pahami bahwa atom dan molekul dapat menyerap atau memancarkan energi hanya dalam kuantitas diskret atau kemasan kecil. Nah, satuan terkecil dari energi tersebut dinamakan kuantum. Energi yang diserap atau diemisikan itu dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, setiap kuantum tadi yang sudah kita pelajari itu memiliki energi sebesar E sama dengan H dikali V. E itu energi dalam satuan Joule, H itu adalah konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second, dan V sama dengan frekuensi radiasi, yaitu second pangkat min 1. Nah, untuk memahami teori tentang kuantum Planck ini, kita harus memahami sifat-sifat gelombang. Nah, sifat gelombang itu berarti kita akan mempelajari terkait dengan rambatan energi, di mana kita mengenal namanya lambda, yaitu panjang gelombang. Di mana panjang gelombang itu adalah jarak antara dua bukit ya. Jadi kita lihat di sini, ini dua bukit yang ini sama yang ini, berarti dia ada satu gelombang ya. Di mana dalam panjang gelombang ini ada dua bukit dan di sini ada lembah ya. Nah, di sini V yaitu frekuensi di mana digambarkan dalam hal ini adalah jumlah gelombang per setiap detiknya. C yaitu konstanta kecepatan cahaya. Dalam hal ini karena dia konstanta berarti 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Nah, jadi tadi kita udah belajar terkait dengan rumus yang sebelumnya bahwa energi sama dengan H dikali V. Nah, berarti kalau nanti ada karena tadi dikatakan bahwa energi itu tadi dikaitkan dengan kita harus pelajari juga dengan sifat-sifat gelombang, maka dalam hal ini kita harus mengetahui gelombang itu sendiri kaitannya, yaitu V sama kali panjang gelombang sama dengan yaitu konstanta tadi. Nah, jadi kalau digabungkan ya teori kuantum tadi E sama dengan H kali V. V sendiri tadi di sebelumnya adalah C per lambda. Nah, oleh karena itu rumusnya kalau digabungkan sama dengan E sama dengan H dikali C dibagi lambda, atau energi sama dengan konstanta Planck dikali konstanta kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat hubungan yang linear bahwa semakin besar panjang gelombang maka frekuensinya di sini akan semakin rendah ya. Nah,
Semakin rendah frekuensi, maka semakin kecil juga energi yang dihasilkan. Ya karena ini perbandingan yang lurus ya. Ini frekuensi, ini energi. Semakin rendah frekuensinya, maka semakin kecil energinya. Semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil energi yang dihasilkan. Karena antara energi dan juga panjang gelombang ini berbanding terbalik. Nah, ini contohnya ya. Jadi, hitunglah energi dalam joule dari A, foton dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat 4 di daerah inframerah, dan B, foton dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 2 nanometer daerah sinar X. Nah, kita hitung energinya dengan menggunakan rumus E sama dengan H dikali V. Nah, di mana H ini tadi sudah diketahui ya, bahwa dia 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second dikali konstanta 3 kali 10 pangkat 8. Nanti jangan lupa ya, H itu apa? H itu konstanta Planck ya. H sama C itu konstanta, jadi sudah tetapan. Ini yang dua ini tetapan. Nah, dibagi dengan panjang gelombangnya, yaitu 5 kali 10 pangkat 4. Nah, tapi ini masih dalam satuan nanometer. Karena kita di sini sudah menggunakan satuan meter, maka harus dikonversi. Nah, kalau dikonversi, kita kali 10 pangkat min 9 karena karena kita harus mengetahui bahwa 1 meter itu adalah 10 pangkat min 9 dari nanometer. 10 pangkat ya, min 9 dari nanometer. Nah, ini jadi ketika kita kalikan lalu kita bagi, maka dia hasilnya 3,98 kali 10 pangkat min 21 Joule. Nah, ini silahkan dicoba ya untuk yang poin B. Yang kedua yang kita perlu pelajari adalah radiasi elektromagnetik, di mana semua jenis energi radiasi bergerak melalui ruang hampa dengan laju sekitar 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon. Ya, ini harus kita pahami terkait radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah gelombang yang memiliki komponen medan listrik dan medan magnet. Nah, ini jangan sampai salah pengertian ya. Namanya juga di sini adalah elektromagnetik. Nah, elektro itu kan listrik ya. Kalau magnetik itu berarti di situ ada medan magnet. Nah, jadi kita harus memahaminya bahwa dalam radiasi elektromagnetik itu ada yang bergerak ya melalui ruang hampa, Nah, ini ya, jadi kita perlu memahami terkait dengan radiasi elektromagnetik. Oke. Tadi kembali ya, ini tadi saya mengulangi bahwa di sini 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Jadi sangatlah kecil, bukan tadi kan saya bilang 1 meter 10 pangkat min 9, tadi takut salah. Jadi 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Jadi karena kita mau mengubah ya nanometer ke meter, otomatis kita kalikan ke meternya, yaitu 10 pangkat min 9 supaya nanometer di sini bisa dicoret. Oke. Berikutnya adalah, nah ini panjang gelombang. Jadi semakin semakin besar panjang gelombangnya, maka di sini kita bisa melihat bahwa frekuensinya itu semakin kecil ya. Semakin besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya semakin kecil. Berbanding terbalik ya dalam hal ini. Jadi kita bisa melihat bahwa pada sinar gamma dalam hal ini panjang gelombangnya semakin kecil tapi frekuensinya semakin besar. Ini beriringan bahwa pada dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat min 3 ini adalah panjang gelombang yang memunculkan sinar-sinar atau radiasi yang tidak nampak ya. Sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet ini kita tidak bisa tampak. Tapi kalau sudah sinar inframerah, gelombang mikro, ini gelombang radio. Nah, ini bisa kita lihat frekuensinya itu sudah mulai turun ya. Nah, ini terkait ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sinar X, kita nggak bisa lihat sinar X. Kalau lampu pemanas kita bisa lihat ya. Oven, radar polisi, stasiun satelit ini kita
Kita bisa lihat TV, UHF, radio nih. Nah, ini gelombang-gelombang yang termasuk jenis radiasi tampak ya. Tapi kalau sudah ini radiasinya tidak tampak. Nah, dalam hal ini kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu bilangan kuantum. Dalam mekanika kuantum, tadi kita berbicara dari bilangan kuantum ya, kita harus mengetahui 3 bilangan kuantum yang diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam suatu atom, yaitu bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N, bilangan kuantum momentum sudut yang dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik M. Nah, 3 bilangan kuantum ini dapat menunjukkan tempat orbital sebuah elektron berada. Bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Nah, ini menggambarkan sifat suatu elektron sehingga dapat mengidentifikasi lebih spesifik lagi. Ini pelajarannya sebenarnya sudah ya di waktu SMA, jadi saya nggak perlu jelaskan detail lagi ya. Nah, bilangan kuantum utama yaitu N ini menunjukkan tingkat energi dari sebuah orbital, di mana ini menunjukkan juga jarak rata-rata suatu elektron dengan inti atom, di mana jaraknya itu bisa 1, 2, atau 3. Makanya lebih dikenal dengan nama nomor kulit. Jadi kalau kulit K itu di lambang K itu berarti 1, L2, M3, N itu 4. Nah, kita lanjut ke bilangan kuantum yang kedua yaitu momentum sudut yaitu azimut. Di mana ini menyatakan bentuk orbital itu. Jadi kalau dia L sama L-nya itu sama dengan 0, maka dia orbitalnya bola S. Kalau di L-nya sama dengan 1, orbital P, balon terpilin. Kalau L-nya sama dengan 2, orbital D. Kalau L sama dengan 3, orbitalnya F. Nah, ini juga kalau tadi yang sebelumnya, bilangan kuantum utama ini kan menyatakan nomor kulit ya. Nah, kalau bilangan kuantum L ini menyatakan subkulitnya. Pada kulit ke N, harga L yang mungkin itu antara 0 sampai dengan N kurang 1. Nah, jadi kita bilang L-nya 0, 1, 2, 3 ini dasarnya dari mana? Adalah N dikurang 1. Jadi kalau misalnya N-nya 1, berarti L-nya itu sama dengan 1 kurang 1, sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 2, L-nya itu berarti 2 ya kan? Dalam hal ini adalah 0, 1. Nah, terus kalau N-nya sama dengan 3, L-nya 0, 1, 2. Kita mulai semua dari 0 sampai dengan N dikurang 1. Begitupun N-nya sama dengan 4, berarti subkulitnya ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, dalam hal ini ada kalau misalnya dia hanya L-nya sama dengan 0, berarti terdiri satu subkulit, yaitu 1S. Kalau dia 2 seperti ini subkulit, berarti 2S dan 2P. Nah, kalau misalnya dia N-nya sama dengan 3, berarti ada 3 subkulit, 3S, 3P, 3D. Nah, kalau kulitnya ada 4, ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Mudah ya nih. Nah, berikutnya adalah dengan kuantum magnetik. Ini menggambarkan arah orientasi ruang orbital tadi. Nah, pada subkulit L, maka nilai M yang memungkinkan itu adalah min 1 atau min 1 plus 1, 0, plus 1 dikurang 1 atau plus 1. Nah, pada subkulit S, L itu sama dengan 0. Artinya M-nya itu juga sama dengan 0 ya. Nah, di sini artinya tidak mempunyai arah orientasi ruang. Tapi kalau dia pada subkulit P, L-nya sama dengan 1, maka kemungkinan M-nya itu adalah min 1, 0, dan plus 1. Nah, berarti dia mempunyai 3 orbital dengan arah orientasi ruang. Yang berikutnya adalah bilangan kuantum spin, yaitu S. Nah, dalam hal ini adalah menandakan arah rotasi. Jadi kalau S itu berarti dia artinya plus tengah. Kalau S-nya itu maksud saya bilangan kuantum spinnya ada 2, plus tengah dan minus tengah ya. Nah, kalau ini kita bisa melihat ada 2 elektron yang memiliki arah rotasi yang saling berlawanan. Nah, tabel hubungan ini bisa kita rangkum seperti ini ya, antara tadi N, L, M, terus kita lihat juga dalam hal ini jumlah orbitalnya. Jadi kalau kita contoh aja ya, kita contoh yang sampai nomor 2. Jika kalau misalnya kulitnya 1, kusub kulitnya 0 ya. Nah, dalam hal ini jumlahnya ada 0 juga untuk M-nya, terus ada subselnya itu 1S, jumlah orbitalnya 1. Tapi kalau kulitnya 2 berarti 0, 1. Nah, untuk di sini M-nya 0, 0. Kalau 1 berarti min 1, 0 plus 1. Nah, berarti di sini kan subselnya ada 2S, 2P. Nah, di sini 1 sama 3. Berarti jumlahnya ada 4.
Begitu seterusnya ya untuk N3 dan N4. Nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, ini contoh-contoh soal yang bisa dicoba. Berikan nilai-nilai N, L, dan M untuk orbital-orbital pada subkulit 4D. Nah, 4D. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bilangan yang digunakan untuk menandai subkulit adalah bilangan kuantum utama. Sehingga dalam kasus ini kita tahu ini 4 ini berarti dia menunjukkan kulit ya, kulit 4. Nah, kalau kulit 4 kita berhadapan dengan orbital D. Berarti L-nya sama dengan 2. Nah, nilai M-nya ini bervariasi dari min L sampai plus L. Jadi dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan 2. Nah, nanti silakan kalian pelajari untuk contoh 7.6 dan contoh 7.7. Nah, bilangan kuantum ini sebagai alamat elektron dalam atom. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita harus tahu bagaimana konfigurasi elektronnya. Artinya bagaimana elektron itu tersebar di antara berbagai elektron yang lain. Jadi kalau kita pernah mungkin kalian semua pernah lihat, Anda sekalian pernah melihat di sistem periodik atau sudah pernah belajar 1s1. Nah, berarti itu menandakan bahwa bilangan kuantum utama kulit nomor 1, terus bilangan kuantum momentum sudutnya itu L, yaitu S, dinyatakan dengan ini. Dan yang paling mungkin kita sering anggap ini sebagai pangkat ya, jadi menyatakan jumlah elektronnya. Jadi yang kita perlu perhatikan ini tiga-tiganya ya, bilangan kuantum utama, momentum sudutnya, serta jumlah elektron ya. Nah, kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron. Setiap kulit atau tingkat utama dengan bilangan kuantum n mengandung n subkulit. Misalnya bila n-nya sama dengan 2, maka terdapat 2 subkulit, yaitu 2 nilai L dengan bilangan kuantum momentum sudut 0 dan 1. Setiap subkulit dengan bilangan kuantum L mengandung 2L plus 1 orbital. Misalnya bila L-nya sama dengan 1, maka tentu saja terdapat 3 orbital P. Nah, tiap orbital P itu, tiap orbital maksudnya dapat ditempati oleh maksimal 2 elektron. Jadi jumlah elektron maksimum hanya 2 kali jumlah orbital yang terlibat. Oke, nah ini gampang banget ya. Cara cepat untuk menentukan jumlah elektron maksimum dalam suatu atom dengan bilangan kuantum N adalah dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Nah, contohnya di sini ya. Misalnya dia kulit 1. Nah, berarti maksimalnya 2N pangkat 1 ya. Berarti 2N pangkat berarti 2N pangkat 2. Nah, berarti di sini 2N pangkat 2 berarti N-nya kan sama dengan 1. Berarti tetap hasilnya 2. Kalau 2N pangkat 2, misalnya di sini N-nya 2, berarti 2N pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2, 8. 2N pangkat 3, berarti 2N pangkat 2 dengan N-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 2N pangkat 4, N pangkat 2N pangkat 2, kalau 2 kali 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 kan 16, 16 kali 2, 32. Itu ya. Ini cara menyusun orbital berdasarkan tingkat energi dari 1s, 2s, 2p ya, membentuk seperti ular, 4s, 3p, 3d ya. Ini membentuk seperti ini. Saya rasa ini sudah pernah dipelajari ya di tingkat SMA. Aturan Hund bahwa konfigurasi elektron dengan elektron yang paralel pada orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama adalah lebih stabil ya, seperti ini ya. Jadi ada yang ke atas, ada pun juga yang dia ke bawah. Jadi ini akan stabil kalau dia formatnya seperti ini. Nah, prinsip Aufbau dalam membangun adalah dalam tanda kutip yang membangun. Nah, elektron mengisi orbit atom satu demi satu mulai dari orbital dengan energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Nah, bisa terbentuk namanya kestabilan penuh dan kestabilan setengah penuh. Nah, silakan coba kalian membuat bagaimana konfigurasi dari 24 CR. Nah, berarti di sini nanti dibandingkan dengan sama dengan 29 CU. Maka nanti ini akan ada terbentuk kestabilan setengah penuh. Nah, kita dapat menggunakan lambang gas mulia ini untuk menyingkat konfigurasi elektron. Kalau kita mulai dari yang sebelah sini, dari sini tentu sangat panjang ya, dari 1S. Maka bisa disingkat dengan menggunakan lambang gas mulia. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau kita bisa lihat, kalau misalnya gas mulia kan contohnya helium ini ya. Jadi, untuk mempersingkat dari litium ini, kita tinggal pakai helium. Ini kan jumlah nomor atomnya 3 ya, berarti dia ada
muatannya 3 elektron. Nah, berarti bisa pakai He, helium yang sudah punya 2 di sini, ditambah dengan konfigurasi di sini 1, ya, berarti itu 3. Nah, nanti silakan kalian pelajari ya. Saya nggak akan memperdalam ini lagi karena ini sebenarnya materi SMA yang kita bahas. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kita harus mengkaitkan juga konfigurasi elektron ini dengan tabel periodik. Nah, dengan seperti ini kita akan tahu bahwa pada uh, periode nomor 2, pada sistem periodik, pada periode nomor 2 ini berarti dia subkulit pada kulit nomor 2, kulit nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini ada makna-makna di balik itu. Nah, jadi kita harus bisa melakukan menulis konfigurasi elektron dalam keadaan dasar untuk sulfur dan palladium. Ini contohnya. Nah, sulfur mempunyai 16 elektron ya. Nah, kita harus bisa menggambar yang tadi dari 1s2, 2s2 gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita diperlukan 10 elektron untuk melengkapi periode pertama dan kedua, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Karena ini totalnya kan 10 ya. Nah, ada sisa 6 elektron. Nah, untuk mengisi orbital 3s dan sebagian orbital p. Jadi kita menggunakan ini sisa 6 berarti 3s2, 3p6. Jadi totalnya terakhir 6. Nah, disingkat 1s2, 2s2, 2p6 ini dengan neon. Seperti itu ya. Nanti silakan dipelajari untuk yang palladium. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kimia dasar. Ini sebenarnya materi yang sudah pernah diajarkan di tingkat SMA. Saya pikir silakan dipelajari ulang untuk melengkapi apa yang sudah dipelajari di tingkat SMA. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.